Halo, selamat pagi. Shalom. Mari kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati yang membaca, yang mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Jangan untuk orang lain dulu, untuk saya dulu. Untuk saya. Sepanjang tahun ini, Bapak Ibu sudah menerima kebaikan Tuhan. Sudah menerima pemeliharaan Tuhan. Sampai di bulan 11, berarti dari Januari sampai 11. Yang pertama, belajar firman Tuhan, kita mengidentifikasi. Ini bagian dari mengidentifikasi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 10 bulan plus sudah Tuhan lewati, karena ini udah tanggal 20, udah mau akhir bulan ya. Ya, yang pasti harus kita akui, Tuhan jagai sampai saat ini, tapi ada tapinya nih, gak selalu mulus. Benar ya? Kalau yang hidupnya mulus banget, saya bingung, ngapain sih dalam hidup gitu kok bisa mulus banget gitu. Ya kalau kerikil-kerikil dikit mah ada lah ya. Tapi Tuhan tetap pelihara kita. Bukan cuma pelihara badannya, tapi semuanya Tuhan pelihara. Kalau bahasa yang kerennya gitu ya, Tuhan pelihara secara holistik, secara menyeluruh. Yang Tuhan pelihara itu bukan cuma badan, tapi jiwa dan roh kita juga Tuhan jagai. Nah, ini mau kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemeliharaan tubuh. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Amin. Ini bukan ayat yang asing, benar nggak? Tapi kadang-kadang kita ngebacanya segitu aja gitu. Ya udah, emang tubuh kita punya Tuhan gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, yang punya Tuhan itu bukan cuma badannya, tapi semuanya. Karena semuanya punya Tuhan. Dan yang kita tahu, Tuhan itu Tuhan yang apik, benar nggak? Tuhan itu Tuhan yang tertata. Karena Tuhan itu pasti rapi, jadi Tuhan itu pasti, yang saya bilang ini, merawat miliknya. Saya punyanya Tuhan bukan? Bapak Ibu punyanya Tuhan bukan? Jadi Tuhan pasti rawat kita, benar nggak? Tuhan pasti pelihara kita. Itu suatu kepastian. Pertanyaannya, apakah kita merawat tubuh yang Tuhan sudah kasih? Kita jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan kita, asupan kita, multivitamin. Kita jaga aktivitas kita. Kita olahraga cukup nggak? Kegiatan kita bagus nggak? Kalaupun Bapak Ibu ngantor, bisa nggak merawat tubuh? Bisa. Stretching ringan itu merawat tubuh loh Bapak Ibu. Tubuh pemberian Allah itu harus dijaga, sebagaimana Tuhan ngejaga kita. Well, Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa tubuh kita terbatas. Waktu umur 20 tahun, angkat galon, 1 galon tuh berapa ya? 20 liter, 19 liter, ya cincailah 20 liter gitu. Itu bisa kanan kiri, bisa. 30 tahun bisa
Bisa kalau dilatih. Kalau udah 60, satu aja kayaknya penuh usaha gitu ya. Jadi kita harus pahami bahwa tubuh kita ini terbatas. Jadi dengan kita punya berkat dari Tuhan, punya nggak? Kita maksimalkan tubuh kita yang terbatas ini dengan mengelola berkat yang dari Tuhan, mau apapun itu gitu ya. Sehingga pada akhirnya semua lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mah paham lah kalau ngerawat tubuh. Oke, kita next yang kedua. Yang kedua adalah pemeliharaan jiwa. Tadi pemeliharaan tubuh ya, yang pertama. Yang kedua pemeliharaan jiwa. Nah, sementara yang jasmani gampang banget dilihat, bener ya? Yang pemeliharaan jiwa ini sangat sulit dilihat. Karena harus jeli. Well, tapi yang kita harus pahami adalah Allah itu sayang sama kita. Dan Allah bukan cuma pelihara tubuh kita doang. Tuhan juga pelihara jiwa kita. Kalau dalam, Bapak Ibu pernah datang ke pemakaman enggak? Kalau dalam pemakaman gitu ya, jenazah sudah masuk ke dalam liang kubur, liang lahat, pendeta biasanya ambil tanah terus bilang apa? Tubuh kembali ke tanah, jiwa dan roh kembali kepada Tuhan. Nah, berarti jiwa dan roh kita punya Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kita punya Tuhan. Tuhan pelihara badan kita, Tuhan juga pelihara jiwa kita. Oke. Well, mungkin untuk Bapak Ibu ini agak sedikit tidak relate atau tidak diakui sebagai sesuatu yang relate. Tapi yang harus diakui gini, selama kita hidup, walaupun hidup saya belum terlalu panjang gitu ya, tapi ada beban-beban tersendiri yang kadang-kadang kita nggak bisa sembarang cerita. Ada beban, misalnya beban pekerjaan, beban kehidupan. Kalau kita, ini semua gitu ya, kita semua ditambah lagi beban pandemi. Itu jadi beban tersendiri gitu ya. Pernah nggak ngerasa kayak udah tidur, udah istirahat, tapi berasanya tetap capek? Lelah hati, jadi ada yang nyebut siapa tuh? Kedengeran di sayup-sayup nih. Kelelahan yang lebay gitu ya. Jadi nggak cukup cuma istirahat doang. Dan ternyata itu dibahas kok dalam Alkitab, itu bukan sesuatu yang kayak terlalu jauh gitu ya, tapi itu dibahas. Kita buka sama-sama dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa lihat di teks atau kalau yang online bisa lihat di sini gitu ya. Ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Bukan cuma itu. Dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang Tuhan memelihara jiwa, mungkin anak-anak seumur saya nggak terlalu care gitu ya, terlalu tua bahasanya. Tapi kalau saya bilang gini, Tuhan juga pelihara mental health kita. Itu lebih relate sama anak-anak. Nggak tahu, saya Bapak Ibu juga merasakan ini nggak gitu. Dunia sekarang tuh beda ya. Kayaknya kecepatannya tuh sangat-sangat kayak kalau saya mau jalan tapi dunianya lari, saya yang ketinggalan gitu. Kayaknya cepet banget dunianya muter tuh. Baru bangun tidur, tahu-tahu besok udah pagi lagi. Besok udah pagi lagi. Kayaknya semua hal harus cepet. Kadang-kadang itu bikin kita capek. Satu hal belum selesai dikerjain, terus tiba-tiba harus kerjain hal yang lain lagi. Terus ada lagi yang lain lagi. Dan itu ya kalau 1-2 kali oke lah bisa. Tapi kalau itu terus
kayaknya capek juga ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih bisa ngatur karena dulu didikan orang tua kita nggak ada nih, begini-begini nih. Nggak, jadi makanya saya bilang mungkin Bapak Ibu nggak terlalu relate atau nggak terlalu ngakuin soal ini gitu. Karena menurut orang tua kita zaman dulu, bahwa kesehatan mental kayak apa lalala gitu, itu kamu yang lemah gitu. Anak 80 ngelihat anak sekarang tuh kayak lemah banget sih lu gitu. Tapi isu ini bukan sesuatu isu yang jauh karena ternyata ini sangat dekat Bapak Ibu. 1 dari 3 remaja itu mengalami mental health issue. Susah bacanya. Masalah gangguan kesehatan mental gitu. 1 dari 3 remaja. Oke, itu cuma pada remaja. Gimana pada orang dewasa? Nah, balik lagi, pada orang dewasa memang agak sulit. Tapi 1 dibanding 20. Kalau ada 60 orang di ruangan ini, berarti ada 3 orang kemungkinannya gitu. Ada kans 3 orang yang sedang mengalami mental health issue. Sebanyak itu Bapak Ibu. Next. Jadi yang saya mau katakan apa sih? Sebenarnya ini. Gangguan kesehatan mental itu sangat relate dan sangat nyata. Karena itu dialami oleh banyak orang. Bahkan orang-orang yang dekat sama kita. Tapi itu nggak boleh jadi fokus. Sekali lagi saya bilang, itu nggak boleh jadi fokus. Karena memang nggak selalu berhubungan, gimana ya? Mental health issue ini nggak selalu berhubungan dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Nggak selalu ya, tapi bukan tidak berhubungan, tapi nggak selalu. Yang diperlukan adalah kalau kita punya teman atau mungkin kita sendiri yang kayak aduh kayaknya gue capek banget nih gitu. Capek melulu nih gitu. Mungkin saya sangat menyarankan untuk cari pendapat profesional gitu ya. Banyak kok sekarang mudah, pakai aplikasi pun ada gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang sangat terlalu jauh atau satu-satunya fokus, tapi yang harus dipahami adalah itu nyata, itu dulu, diterima kalau itu sesuatu yang nyata. Firman Tuhan yang tadi bilang, kalau kita tawar hati ketika masa sulit, kita makin gak kuat. Jadi yang harus dilakukan apakah? Beristirahat. Beristirahat tuh gimana sih? Boleh next. Gimana caranya Tuhan memelihara mental health kita? Kita beristirahat. Beristirahatnya gimana sih? Datang sama Tuhan. Ini memang sangat-sangat klise bahasanya gitu ya. Datang sama Tuhan gak ngomong apa-apa kok sama gua. Orang gue lagi bete-nya sama Tuhan, masa gue datengin? Masa saya datengin Tuhan yang bikin masalah dalam hidup saya? Deng-deng gitu ya. Tapi yang harus dipahami adalah, balik lagi yang pertama, Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan sayang banget sama saya. Tuhan sayang banget sama Bapak Ibu. Jadi Tuhan pasti pelihara kita. Salah satu yang dipelihara ini, ketika kita capek, kita datang sama Tuhan, kita nggak usah ngomong apapun sama Tuhan juga, Tuhan paham kok kita capek. Tuhan tahu kita capek ngadepin dunia yang kayaknya lagi lari padahal kita lagi mau jalan. Tuhan tahu kita capek karena rasanya nggak kuat. Masalahnya 10, sayanya cuma 1. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan gak harus ke gereja, memang. Tapi di gereja kita punya banyak teman-teman yang bisa saling paham. Tuhan kan gak kelihatan ya. Kita mau ngomong sama Tuhan, respon Tuhan gimana juga kadang-kadang kita gak bisa lihat. Tapi ketika kita datang sama Tuhan lewat gereja,
teman-teman di samping kita nih bisa tahu kalau kita, oh kayaknya nih si Vinka aja lah paling gampang. Gitu. Si Vinka nih lagi ada masalah. Biasanya dia petakilan, pecicilan gitu ya. Tiba-tiba nih anteng gitu. Mesti ada sesuatu. Bisa jadi kita lagi ada sesuatu atau apa gitu lagi kayak aduh males banget. Teman kita yang ngingetin nih di gereja nih. Oi, udah mau Natal nih. Yuk carinya lagu. Udah mau Natal nih. Bikin apa yuk? Ngajakin kita. Berarti ini adalah tugas kita bersama. Benar nggak Bapak Ibu? Bukan cuma tugas satu orang, tapi tugas kita bersama. Ingetin teman-teman kita yang biasanya aktif, yang biasanya seru, terus tiba-tiba nggak kelihatan, atau tiba-tiba ngilang melulu. Yuk datang lagi doa sama-sama di gereja misalnya. Tuhan juga pakai teman-teman di gereja. Tuhan pakai teman-teman di komunitas kita. Dan kita nggak pernah sendiri. Itu yang harus kita ingat. Tuhan sayang kita dan kita nggak pernah sendiri. Ketika masalah datang terus kitanya makin kecil, kita makin nggak kuat. Siapa yang bisa nopang kita? Tuhan. Iya, tapi kan Tuhan nggak kelihatan. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tuh nggak kelihatan. Tapi Tuhan ada di dalam kita kan. Jadi kita yang bantu teman-teman kita. Kita yang bantu teman-teman kita supaya bisa bangkit lagi. Jadi Tuhan bekerja bukan cuma lewat 1-2 orang, tapi lewat kita semua. Oke, yang ketiga, pemeliharaan roh. Nah, tadi soal jiwa dan sekarang pemeliharaan roh. Tuhan memberikan contoh supaya kita beristirahat. Dalam penciptaan, Bapak Ibu ingat ya, gak usah ayatnya, bisa dicatat tapi dalam Keluaran 20, kalau Bapak Ibu yang mencatat silahkan mencatat Keluaran 20 ayat yang ke-11. Tuhan bekerja selama 6 hari, kemudian di hari ke-7 ia menguduskan. Benar ya, dia berhenti dan menguduskan. Maksudnya gimana? Tuhan capek? Atau capek lelah mental kayak kita? Enggak Bapak Ibu, Tuhan enggak gitu kok. Tuhan strong. Tapi dia kasih contoh supaya kita istirahat. Badan kita itu bukan mesin yang bisa 24 jam selalu sepanjang hidup bekerja, enggak. Kita perlu istirahat. Istirahat dalam Tuhan tuh apa sih? Masa istirahat dalam Tuhan tuh tewas gitu? Enggak lah. Istirahat, maksudnya apa? Ini, beristirahat itu mensinkronisasikan tujuan hidup kita dengan tujuan besarnya Allah. Menyelaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan besarnya Tuhan. Jangan terbalik. Ini sangat, kalau boleh dikasih note gitu ya, note. Jangan kebalik. Dikasih pakai bolpen merah, ditebelin gitu. Jangan kebalik. Bukan tujuan Allah yang diselaraskan dengan saya, tapi tujuan saya yang diselaraskan dengan Tuhan. Gimana sih maksudnya? Well, sekarang gini aja Bapak Ibu. Kita bisa melihat berapa jauh sih kehidupan kita ke depan? Tetot, nggak bisa kan? Sekarang sih saya lagi ngomong di sini, ya mana tahu 2 detik lagi tiba-tiba saya pengsan, gubrak gitu kan? Nggak ada yang tahu kan? Tapi kita bisa bikin plan, kita bisa bikin rencana. Rencana kehidupan kita itu yang diselaraskan dengan rencananya Tuhan. Tuhan itu tahu hidup kita dari A sampai Z, dari hidup pertama, nafas, sampai nanti kita selesai nafas, Tuhan tahu. Jadi itu yang diselaraskan. Yang gedenya, bukan yang kecilnya yang diselaraskan. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi mensinkronisasikan. Gimana caranya? Easy, datang ke gereja hari Minggu, ibadah. Itu salah satu bagian dari kita menyelaraskan. Kalau kita punya waktu, kita punya waktu lah. Kita menyiapkan waktu di rumah saat teduh misalnya. Itu bagian dari menyelaraskan hidup kita dengan tujuannya Tuhan.
Jadi saya sangat menyarankan, kalau Bapak Ibu mau membayangkan yang namanya saat teduh itu, atau mungkin Bapak Ibu ya melakukannya seperti itu gitu ya. Mungkin teman-teman yang agak lebih muda, aduh Tuhan, suruh saat teduh bangun tidur aja males gitu. Buru-buru. Tapi makin kesini tuh makin belajar gitu. Nggak harus pagi juga ternyata gitu. Anytime kita bisa sendirian bahasanya gitu. Kapanpun kita bisa sendirian, kita bisa menyelaraskan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Misalnya kayak kita lagi melakukan apapun, kerja kan juga kalau kita di depan komputer enggak dari jam 8 sampai jam 4 juga gitu ya, capek matanya juga. Ya waktu lagi kita istirahat sebentar, bisa lah namanya ambil nafas, kita ambil waktu berapa, 15 menit, 10 menit, mensinkronkan diri kita dengan tujuannya Tuhan. Nah, dari poin yang kedua ini, saya mau kasih satu ayat tambahan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, dengar baik-baik, mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Badan kita terbatas. Tetapi ibadah itu artinya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan saya, Bapak Ibu dengan Tuhan, berguna dalam segala hal. Sekali lagi, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bisa kuat. Olahraga itu buat badan kita. Olahraga buat badan. Tapi setelah kita berolahraga, hasilnya bukan cuma buat badan, tapi buat jiwa juga. Ketika kita berolahraga, kita juga bisa sambil mensinkronkan. Jadi banyak hal bisa terjadi dalam satu kegiatan yang kita lakukan. Mensinkronkan hidup kita dengan tujuannya Tuhan. Kalau bahasa saya, gini. Tubuh dan jiwa yang sehat perlu diseimbangkan dengan roh yang harus bertumbuh. Jadi ketika kita merawat tubuh kita bukan cuma merawat tubuh jasmani, tapi seluruh tubuh kita rawat. Badan yang kelihatan iya, jiwa kita iya, istirahatkan. Roh kita tentu kita sinkronkan dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa dari ibadah seperti yang kita lakukan yang paling gampang gitu ya saat ini, ada kepastian untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Kita kan sekali lagi yang akan datang itu masih nanti, kita nggak tahu. Tapi yang kita hidup itu sekarang. Ada janji untuk yang hidup yang sekarang. Amin, nggak ada yang amin, saya yang amin lah. Dan hidup yang akan datang. Jadi ketika kita mensinkronkan hidup kita dengan tujuannya Tuhan, bukan cuma urusannya saat ini, tapi ada kepastian di masa yang akan datang. Ya. Yang kedua, kita masuk dalam mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 103 ayat 2. Om Tante yang mencatat silahkan dicatat. Kadang-kadang gini Om Tante, kita tuh suka merasa saya sudah bekerja keras selama hidup saya. Sampai saya berada di sini, saya juga punya andil. Itu bagus.
Tapi ketika kita bilang, saya juga punya andil, kita harus ingat, ada yang punya andil lebih besar, yaitu Tuhan. Jadi pencapaian kita saat ini, itu karena kebaikannya Tuhan. Kalau Tuhan nggak ACC, bahasanya gitu ya, nggak bisa kita ada sekarang. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita dipandang orang, ketika kita jadi contoh sekarang, itu karena kebaikannya Tuhan. Mungkin kita bilang gini, ya sekarang aja kelihatan gue keren banget, gue udah di posisi ABC misalnya. Lu gak tahu sih, gue jungkir balik. Bapak Ibu tahu, ketika kita jungkir balik itu, Tuhan juga ada di sana. Tuhan nemenin kita jungkir balik. Tuhan ada di setiap langkah. Bapak Ibu pernah merasa gagal? Pernah merasa kayaknya udah sampai titik ini aja lah, udah gak ada masa depan lagi, udah gak ada Tuhan lagi, udah amsyong aja deh, capek banget udah. Ada satu ayat yang mau saya kasih di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan penopang ketika kita jatuh. Tuhan yang menegakkan kepala kita ketika kita tertunduk. Nah, berarti ketika kita lagi patah hati sedemikian rupa, Tuhan mendampingi kita ketika kita lagi ngalamin mental breakdown. Lagi patah hati super parah, Tuhan ada di sana. Tuhan juga nemenin kita ketika kita setelah patah hati kita berusaha bangkit. Dalam usaha kita, Tuhan itu ada di sana. Sampai kita jadi yang terbaik, balik ke yang tadi, mencapai yang terbaik dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Itu kebaikan Tuhan. Semua yang kita punya saat ini, itu kebaikan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, adalah bersyukur dengan jujur. Bapak Ibu, banyak orang seringkali bersyukur, tapi terkandung banyak makna di dalamnya. Tapi yang kita mau pelajari pagi ini, gimana caranya kita bisa bersyukur dengan jujur. Kata-kata bersyukur di dalam Alkitab dituliskan sebanyak 59 kali. Dan sedangkan kata syukur dituliskan sebanyak 126 kali. Maksudnya gimana sih? Banyak kata bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan sesuatu yang terlalu jauh dalam kehidupan kita. Bersyukur itu beneran harus kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Setiap hari. Kelihatannya mudah ya. Gampang, ngomong bersyukur mah gampang. Ngomongnya doang gampang gitu. Tapi ketika kita bersyukur dengan jujur itu sulit. Kenapa? Kita khawatir ketika kita lagi jungkir balik terus bersyukur, orang bilang, lah ngaco lo, hidup lu ngaco aja, lu bersyukur tuh apa yang disyukurin gitu. Pernah mikir kayak gitu enggak? Ketika kita dalam masalah, lagi jungkir balik gak keruan, bersyukur, nah ini nih. Terus orang bilang, emangnya bersyukur bikin masalah lu selesai? Emangnya bersyukur hidup lu bakal jadi apa? Ini yang mau saya katakan. Dalam kekhawatiran kita nggak bisa dapat apa-apa. Dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-27, silahkan pemain musik mempersiapkan diri.
Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Kita khawatir, kita mikirin pendapat orang yang nanya, emangnya kalau lu bersyukur lagi masalah, lu bakal jadi apa? Kita mikirin itu, orang ngomong kayak gitu ke kita, ini nggak bikin apa-apa, nggak bikin masalah kita selesai juga. Yang terjadi apa? Ketika kita khawatir pendapat orang, itu malah ngurangin waktu kita untuk menyadari betapa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kita khawatir orang ngomong apa, kita khawatir tentang, Bapak Ibu tahu tembok yang kita bikin sendiri. Kita khawatir tembok yang kita bikin sendiri itu hancur lebur, terus orang ngelihat aslinya kita yang, kalau tadi saya bilang anak 2000-an, ya lemah gitu. Kita khawatir orang lain ngelihat kita lemah, emang bakal jadi apa? Yang ada adalah ini nih, ngurangin waktu kita untuk sadar kalau Tuhan itu baik buat kita. Daripada kita khawatirin orang, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang Tuhan mau kita bersyukur. Bersyukur untuk apa sih? Segala hal. Segala hal tuh terlalu luas gitu. Bersyukur untuk apa sih? Gak usah bersyukur untuk hal-hal yang kita gak akan punya atau kita gak punya saat ini. Kita syukuri hal-hal yang kita udah punya. Bersyukur untuk hal-hal yang sudah kita punya, bukan yang kita belum punya. Yang pertama di atas sana itu ada helikopter. Terus ada orang naik mobil sport warna kuning. Si orang yang naik mobil sport ini bilang, duh andainya saya punya helikopter. Balik lagi terus geser. Orang yang punya mobil bagus warna merah tuh, ngelihat orang mobil kuning, lagi di lampu merah mungkin mereka ya. Terus si mobil merah bilang gini, wih kayaknya kalau gue punya mobil sport kayak gitu keren ya. Orang mobil biru, mungkin nih mobilnya city car ya. City car kan ya lebih terjangkau lah gitu ya. Ngelihat SUV merah, dia bilang, kayaknya kalau gue punya SUV itu gagah banget men, lebih keren. Terus ada orang punya mobil jadul gitu ya. Citroen mungkin mau punya mobilnya ya. Citroen keren anyway. Terus dia ngelihat orang punya city car, dia bilang gini, wih kalau gue punya city car kayaknya AC-nya lebih adem. Ada di sampingnya orang naik sepeda, cik gitu. Terus dia lihat si Citroen itu ya, dia bilang, duh kalau gue punya Citroen kayaknya nggak perlu capek ngegoes. Terus ada lagi yang terakhir itu gambarnya orang jalan kaki. Orang jalan kaki, mungkin dia habis kena hujan atau gimana gitu ya. Dia bilang, aduh coba gue punya sepeda kayak gitu, pasti gue gak akan terlalu basah kuyup, karena sepeda lebih cepat dari jalan kaki ya. Kalau kayak gitu bisa gak sih kita bersyukur? Kita bersyukur untuk sesuatu yang masih di angan-angan gitu. Gak mungkin lah. Sekarang kita balik. Orang yang jalan kaki, dia bersyukur untuk kakinya yang masih bisa dipakai buat jalan. Orang yang punya sepeda, dia bersyukur sepedanya bannya nggak kempes di jalan misalnya gitu. Terus lanjut, yang punya Citroen bersyukur karena Tuhan kasih berkat bisa beli Citroen. Terus begitu.
Jadi bersyukur itu memampukan kita, bersyukur untuk apa yang kita punya, itu memampukan kita untuk menjalani hidup dengan kualitas iman mengandalkan Yesus. Yesus siapa sih? Yesus yang nemenin kita. Yesus yang baik banget sama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tapi kita mau belajar untuk memahami, untuk mengerti kebaikan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup saya. Tuhan Yesus yang ada selalu dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang ada dalam keluarga kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lagu ini tuh ngasih tahu kita, cintanya Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup kita. Dari kita mulai bangun pagi sampai kita siap-siap tidur lagi, Tuhan itu baik sama kita. Segitu baiknya. Ketika kita berada dalam satu masalah, dalam kegelapan yang heboh banget, Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan itu jadi Bapa kita. Tuhan jadi teman kita. Segitu baiknya Tuhan. Ref pujian ini ngingetin kita, suruh kita bikin komitmen untuk terus memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Tuhan begitu baik sama kita. Kenapa kita memuji Tuhan? Kita sadari kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days you have held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Goodness of God, your
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sangat baik buat kami. Ajar kami dapat memahami kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat memuji-Mu sepanjang hari. Sehingga nafas kami, dengan nafas kami yang Tuhan beri, kami bisa memuji kebaikan Tuhan. Kami mau kebaikan Tuhan dalam hidup kami kembalikan buat Tuhan, buat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah selesai disampaikan, namun Tuhan, hamba-Mu berdoa agar firman ini dapat tertanam dan bertumbuh dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami agar kami dapat memahami, dapat melakukan, sehingga orang lain yang melihat kami, sehingga rekan-rekan kami melihat kami, bukan cuma melihat kami, tetapi melihat Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Mereka bukan hanya melayani dengan tubuhnya saja, mereka melayani dengan kecintaannya kepada Tuhan, dengan talenta yang dari Tuhan. Dan mereka telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengembalikan talenta yang Tuhan kasih dan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, berikan mereka masa depan yang baik, berikan mereka kehidupan yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan, balas persembahan-persembahan anak-anak-Mu dengan kecintaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk perayaan-perayaan yang Natal yang akan kami selenggarakan pada sepanjang bulan Desember nanti. Tuhan, berikan kami hati yang mau dan telah siap untuk menikmati berkat-berkat Natal pada tahun ini. Tahun 2022 ini memang banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, dan kami telah belajar hari ini bahwa Tuhan telah ada dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, mendampingi kami sepanjang tahun ini, dan kami yakin dan percaya pada Natal tahun ini sesuatu yang spesial sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang sesaat lagi dan berikan sepanjang hari ini hari-hari menjadi hari yang penuh sukacita, penuh berkat sepanjang seminggu ke depan, hari-hari yang penuh bahagia, penuh sukacita, baik di pekerjaan kami, baik di rumah tangga, baik di kuliah kami, ataupun apapun yang kami kerjakan, semua Tuhan dampingi kami dan semua menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat pulang. Tuhan memberkati.